Dr. Andreas Haji mewakili THD MPA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita berbuat lebih itu non-bank. Dan bank yang paling real di Indonesia di kementerian-kementerian. Pertanyaannya adalah yang diucap bank yang puang nang bangun nang makanya punya pikir-pikir. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin. Memang pemerintah atasan, tapi ketika pemerintah atasan membeli anggarannya, melihat ataupun menggelontorkan anggarannya di luar anggaran kewajiban mendukung pemerintah dari bawah, kadang-kadang menilai dia udah percaya, banyak tiga percaya, benar, ngengeng pada kada, yang nak harap deh, habis, penyung kita sudah punya pengalaman. Jadi membangun itu kan tentu ngaku sampai dengan anggaran, begitu yang kita lakukan. Karenanya kemampuan yang dimiliki orang-orang untuk mendapatkan anggaran lebih dari yang diwajibkan, kementerian bagaimana lebih dilakukan, ini yang paling penting. Ini hanya anak untuk kita sudah pengalaman, hanya kemampuan dengan PBK, dengan proyek juga itu bukannya pegawai, ini kan uang bumi untuk pemerintah, betul kan? Ini ada uang bumi pemerintah kan? Ada di luar ini, enggak ada. Jadi mantuk Neo ada konek dengan pemerintah, artinya udah jauh, tahu persis bagaimana anggaran itu. Aku kumpul baik, dari retribusi, dari komunitas yang percaya KPAD, kemudian didukung oleh dana dari pusat, itulah PBK yang setiap tahun kita proyekkan untuk kepentingan masyarakat. Namun PBK ada yang minimal. Yang cuma dari yang udah dimati masyarakat akan mengenakan dari kawannya akan. Ini sistem orang harus tepu betul. Begitu caranya. Tahu kumpul dari mana? Kan kau sadar ini itu tujuannya untuk kau PAD. PAD ini dilarang karat. Tapi bagaimana upaya pemerintah ini berkreasi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dan mendapatkan lebih anggaran dari pemerintah pusat? Kita rasakan sekarang ini. Yang menilai ada pun ada yang menilai kaya dari bahasa. Ada pun yang punya mana di pun? Yang dipung kan yang pun. Banyak-banyaknya, buat proposalnya dengan KPDS-nya. Ini bukan tarikh berjuang, karena memang seharusnya Pak Bupati hadir karena Pak Bupati sudah jadwal di DPR dalam waktu yang bersamaan dan harusnya Bu Nompok dikurung ya Pak Ketua, berkurung tapi memang salah saudara kita, pegawai kita, ada Allah, menurutnya sudah selesai sholat jenazah kita selesai. Ini rumah di kalau bisa mulai. Baik, ini adalah sambutan Pak Putih secara tertulis dengan bacakan. Kemudian masuk Partai Golkar acara di Muda. Saling dan kita sudah berdua di Bupati yang Bapak Assalamualaikum. Yang di DPR juga masalah anggaran yang kali kita lakukan dan mudah-mudahan dengan doa dan dukungan rekan-rekan mendung para pelaksana daerah baik di kampung, di kecamatan, bahwa kita sudah tahu semua kita mendapatkan ITG kembali dan itu pun cukup yang tepat karena bahkan sistemnya sudah sangat rinci dan licin. Karenanya penggunaan anggaran juga itu bisa juga disesuaikan dengan sebaik-baiknya dan sangat sebaik-baiknya hindari persoalan. Baik, hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sanitasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Toba saat ini belum mencapai kondisi yang diharapkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di perkotaan, serta masyarakat pedesaan baik di pemukiman padat penduduknya maupun di kawasan pemukiman yang umum. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (SIMAS)
Merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pencapaian target RPJMN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, yaitu pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan standar layanan minimum dengan salah satu indikatornya adalah mencapainya 100% pelayanan air minum. Program ini juga merupakan agenda prioritas pemerintah. Di antara 9 program yang disebut nawacita, yaitu nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan nawacita kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Hadirin yang berbahagia, penyediaan air minum berbasis masyarakat atau biasa disingkat PAMSIMAS ini merupakan program bersama bagi pemerintah pusat dan kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi dengan target pencapaian akses universal air minum dan sanitasi pada tahun 2019. Program ini merupakan inisiasi dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Secara nasional, di beberapa daerah telah berlangsung program PAMSIMAS ini, PAMSIMAS 1 dan 2, dan saat ini 2016-2019 akan dilanjutkan dengan program PAMSIMAS 3. Program ini ditujukan bagi desa atau kampung yang belum mencapai 100% penyediaan air minum dan sanitasi yang baik. Sesuai dengan target yang diinginkan oleh RPJMN 2015-2019, yaitu 100% untuk akses air minum dan sanitasi yang aman bagi seluruh kawasan pemukiman di seluruh Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan beberapa jenis bantuan dalam program PAMSIMAS, yaitu berupa bantuan infrastruktur, pendampingan diantaranya pembangunan baru sistem penyediaan air minum pedesaan, perluasan sistem penyediaan air minum pedesaan, peningkatan sistem penyediaan air minum pedesaan, pendampingan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan baru, perluasan dan peningkatan sistem penyediaan air minum bagi kampung yang telah ditetapkan menjadi kampung sasaran. Di samping itu terdapat juga sharing pendanaan PAMSIMAS berupa sharing program, di mana 80% didanai APBN dan 20% didanai APBK. Selain itu, bantuan langsung masyarakat pendanaannya juga dilakukan sharing, di mana 70% diantaranya ditanggung oleh pemerintah atau APBN, 10% dari dana kampung dan 20% dari dana masyarakat. Peserta dan hadirin yang kami hormati, perlu diketahui bahwa untuk penyediaan air minum dan sanitasi air bersih membutuhkan biaya yang cukup besar. Maka diperlukan kerjasama dan dukungan dari kita bersama, sehingga program penyediaan air minum ini dan sanitasi berbasis masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi seluruh masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami juga mengharapkan para peserta dapat memahami dan mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh narasumber, sehingga kita dapat menyampaikan kepada masyarakat luas. Inilah sambutan tertulis Bapak Bupati dalam kegiatan pembukaan sosialisasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Kabupaten Jepara tahun 2016. Akhirnya kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih Bupati Aceh Barat Dr. Haji Kukuala Yusa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أسألك الرضا والجنة وأعوذ بك من سخطك